الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita umat manusia salah paham. Begitu kita melihat ada orang punya harta benda kekayaan melimpah ruah, hati kita meyakini, kemudian mulut kita mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses. Padahal bukan, saudara. Berapa banyak di antara kita salah paham. Begitu mata kita melihat ada orang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, hati kita meyakini, kemudian mulut kita pun mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses. Tidak, saudara. Orang sukses adalah sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijamin selamat oleh Allah dari sengatan jilatan azab api neraka jahanam dan dijamin masuk surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, saudara. Maka manakala masih selama di dunia, belum bisa dikatakan ini orang sukses atau orang gagal. Maka kita hendak sama-sama merenung. Tatkala datang malakul maut menjemput roh, nyawa, ajal, kematian seseorang, dia dalam keadaan menghembuskan nafas yang terakhir, membawa iman, membawa amal saleh, dalam keadaan husnul khatimah, dialah orang yang sukses sebenar-benarnya, saudara-saudara. Maka di dunia ini kita jangan melihat hanya dengan mata kepala secara zahir saja, kita akan tertipu, saudara. Bapak hadirin, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang menjadi kunci kesuksesan seseorang, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Apabila dapat dimiliki, ditanamkan dalam lubuk hati, diwujud nyata, buktikan dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari, maka dia akan dijamin menjadi orang sukses, bahagia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Walaupun mungkin secara zahir nampak, secara dunia dia tidak punya apa-apa, harta benda kekayaan tidak punya, pangkat jabatan kedudukan tidak punya, gelar depan belakang tidak punya, macam-macam atribut di atas pundak kanan kirinya pun dia tidak punya. Tetapi apabila 4 macam ini dapat dimiliki, Nabi yang memberikan garansi dia akan menjadi orang sukses, saudara-saudara. Yang pertama, hifzu amanatin, menjaga amanah, menunaikan amanah sebagaimana perintah Allah. Hadirin yang mulia, amanah itu apa?
Selama ini kita mungkin memahami amanah sekedar benda-benda titipan yang nampak zahir itu saja. Tidak, saudara. Amanah itu dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu amanah. Kedap-kedip mata kita, desah-desah nafas kita, detak-detak jantung kita, derap-derap langkah kaki kita, ini semua amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah pengadilan Allah Ahkamul Hakimin, hakim segala hakim. Apalagi menyangkut harta benda, menyangkut kedudukan, pangkat jabatan, menyangkut anak istri, keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin, Allah anugerahkan kita kedua bola mata. Allah perintahkan supaya digunakan untuk melihat sesuai dengan perintah Allah. Itulah satu bukti bahwa kita telah menunaikan amanah. Allah anugerahkan kedua telinga kita sehingga kita mampu mendengar, lalu kita gunakan untuk mendengarkan sesuai dengan perintah Allah. Itulah amanah telah kita tunaikan. Mulut kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, seterusnya dan seterusnya, manakala digunakan sesuai dengan perintah Allah, itulah amanah yang telah kita tunaikan. Menyangkut harta demikian juga, digunakan sesuai dengan perintah Allah, itulah amanah telah ditunaikan. Pangkat jabatan, kedudukan begitu juga, apabila digunakan sesuai dengan perintah Allah, itulah amanah telah kita tunaikan. Namun sebaliknya, manakala semua yang menyangkut diri kita, kita gunakan tidak sesuai dengan perintah Allah, maka itu berarti kita telah berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kemudian yang kedua, konsep hidup bahagia di dunia dan akhirat, sukses di dunia dan akhirat sebagaimana sabda Nabi, wa husnu khaliqatin, mampu tampil sebagai satu sosok yang berakhlak, beradab, yang baik dan benar. Mungkin semua orang menganggap ini orang terpandang, ini orang terpandang, orang mulia, tapi kalau dia tidak punya akhlak adab sebagaimana Nabi telah contohkan, sebenarnya dia bukan orang mulia, saudara. Kemudian yang ketiga, wasidqu haditsin, berbicara dengan jujur, senantiasa mulutnya jauh dari kejahatan, kezaliman, kedustaan, tipu menipu, senantiasa berbicara dengan jujur. Itulah satu amanah yang telah kita tunaikan sebagai bukti tanda kesuksesan akan datang dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, wa iffatun fi tu'matin, makanan minuman yang bersumber dari jalan yang halal. Hadirin, apabila sandang pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupan seseorang bersumber dari jalan yang halal, itulah tanda-tanda kesuksesannya, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Memang sumber dari jalan yang halal ini merupakan item yang keempat. Fasilitas kehidupan kita, makan minum kita, pakaian kita, kendaraan kita, tempat tinggal kita, semuanya menentukan mulai dari item yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Apabila makanan minuman seseorang bersumber dari jalan yang halal, maka sungguh pasti dia akan mampu menunaikan amanah dengan sempurna. Sungguh pasti dia akan mampu tampil sebagai satu sosok yang berakhlak, beradab, yang baik dan benar, apabila makanan minumannya bersumber dari jalan yang halal. Begitu juga seseorang akan mampu berbicara dengan jujur, jauh dari kebohongan, kedustaan, tipu menipu, apabila dia memiliki sumber sandang pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupannya dari jalan yang halal. Namun sebaliknya, saudara-saudara,
Apabila makanan minumannya bersumber dari jalan yang haram, wallahi demi Allah, dia tidak akan mungkin mampu menunaikan amanah dengan sempurna. Tidak mungkin mampu berbicara dengan jujur apabila sandang pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupannya bersumber dari jalan yang haram. Tidak mungkin seseorang akan mampu tampil berakhlak, beradab yang baik dan benar apabila makanan minumannya bersumber dari jalan yang haram. Hadirin yang mulia, duduk kita dalam majelis sidang Jumat siang hari ini, kita hendak sama-sama merenung. Mungkin yang haram tidak, makanan minuman yang haram mungkin tidak, pakaian pun demikian juga bukan berasal dari yang haram. Fasilitas kehidupan kita mungkin tidak bersumber dari jalan yang haram. Tetapi kenapa kita belum mampu menunaikan amanah dengan sempurna, belum mampu berbicara dengan jujur, belum mampu tampil berakhlak, beradab yang baik dan benar? Hadirin, perlu kita muhasabah diri. Barangkali yang menjadi sumber kehidupan kita, sandang pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupan kita, makan minum kita masih bercampur-campur dengan perkara yang syubhat. Wal'iyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi biyadihi izzatul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات من جميع الجهات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نقم الصلاة.